Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Jumpa lagi bersama kami dalam acara Dopokan Putri Domas. Dopokan seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas yang telah bergabung bersama kami. Saya Dian Lucy sebagai host dalam acara Dopokan Putri Domas pagi hari ini akan bincang-bincang mengenai tumor payudara dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Februari. Hari ini kita akan bincang-bincang bersama Dr. Gisa Dandi Pradana, spesialis bedah. Beliau adalah dokter bedah di RSUD Banyumas. Selamat pagi Dokter Gisa. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nih dok. Sehat. Baiklah dokter, hari ini kita akan bincang-bincang mengenai tumor payudara dok. Silakan Dokter Gisa bisa menyampaikan dahulu apa itu tumor payudara dok. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Tumor payudara itu merupakan sebuah benjolan yang terdapat pada payudara. Bisa payudara yang kanan atau yang kiri atau bahkan yang keduanya, seperti itu Mbak. Oke dok. Untuk angka kejadian tumor payudara itu atau prevalensinya di Indonesia bagaimana dok? Oh iya, cukup banyak ya Mbak ya. Di Indonesia itu menempati peringkat kedua setelah kanker mulut rahim atau kanker serviks. Cukup banyak berarti Cukup banyak. Untuk tumor payudara itu kan identik dengan wanita ya dok ya. Apakah pria juga bisa mengalami tumor payudara dok? Ya, pada pria juga bisa mengalami tumor payudara, namun tidak sebanyak pada wanita. Jadi lebih sering pada wanita. Oh berarti tidak hanya wanita yang harus waspada, pria juga tetap harus waspada ya dok ya. Pria juga. Untuk gejalanya sendiri atau ciri-ciri adanya tumor payudara itu bagaimana dok? Ya, kalau ciri-cirinya pada tumor payudara itu terdapat benjolan pada payudara, bisa kanan atau kiri atau bahkan keduanya. Kemudian bisa didapatkan rasa nyeri ataupun tidak nyeri. Kemudian benjolan itu makin lama makin besar. Kemudian bisa juga terdapat ada perubahan kulit di sekitarnya. Kemudian terdapat keluar cairan dari puting. Kemudian bisa ada perubahan kontur dari kulit payudara seperti kulit jeruk misalkan, seperti itu. Baiklah dokter, itu untuk gejalanya nih dok. Yeah. Terus untuk tumor payudara itu ada jenis-jenisnya tidak dok? Oh iya, untuk tumor payudara itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama tumor jinak pada payudara, yang kedua tumor ganas pada payudara. Tumor jinak dan tumor ganas pada payudara itu juga memiliki jenis-jenis yang berbeda. Kita bisa mengetahuinya dengan cara pemeriksaan di laboratorium, di mana kita harus mengambil jaringan untuk kita periksakan ke laboratorium, seperti itu. Baik dokter, untuk penanganan tumor payudara sendiri itu bagaimana dok? Ya, untuk penanganan tumor payudara kita harus mengambil benjolan tersebut, kemudian kita periksakan ke laboratorium patologi anatomi untuk mengetahui hasilnya. Oke. Baiklah dokter, tadi dokter Giza menyampaikan kalau tumor payudara itu ada yang jinak, ada yang ganas. Untuk mengetahuinya dilakukan dengan pemeriksaan di laboratorium. Kita sering mendengar tentang kanker payudara dok. Apakah itu sama dengan tumor payudara yang jinak atau yang ganas dok? Kalau kanker payudara itu? Ya, mungkin yang beredar, mungkin yang kita ketahui sebagai kanker payudara, mungkin itu yang kita sebut sebagai tumor ganas pada payudara. Oh, seperti itu ya dok ya. Oh ya. Terus untuk ciri-ciri kalau tumor payudara itu ganas, itu bagaimana dok? Ya, baik. Untuk ciri-cirinya, kita bisa mendapati benjolan pada payudara. Kemudian benjolan itu membesar secara cepat. Kemudian di mana di sekitarnya bisa disertai dengan perubahan warna kulit, bentuk kulit, kemudian adanya keluar cairan dari puting atau adanya retraksi pada puting. Kemudian setelah itu bisa juga terjadi adanya benjolan pada ketiak atau yang kita sebut kelenjar getah bening.
kemudian bisa juga menyebar ke paru-paru, otak, atau liver seperti itu. Jadi untuk secara jelasnya perbedaan antara tumor payudara yang jinak dan yang ganas itu seperti apa, Dok? Untuk mudahnya membedakan, Iya. mungkin kita bisa katakan pembesarannya lebih cepat dibandingkan dengan tumor yang jinak, seperti itu. Untuk waktunya kira-kira berapa lama, Dok? Kita tidak bisa tentukan, Berbeda-beda gitu? berbeda-beda, Hanya kalau yang ganas itu lebih cepat lebih ya, Dok? cepat. Oh, iya. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tumor payudara yang ganas atau kanker payudara itu apa saja ya, Dok ya? Ya, untuk faktor-faktornya yang pertama bisa disebabkan oleh genetik atau keturunan yang memiliki tumor payudara juga, kanker payudara. Yang kedua dari hormonal seperti KB yang hormon. Kemudian yang selanjutnya bisa juga dari faktor makanan. Yang selanjutnya bisa juga dari kita bisa melihat pola hormon di saat usia mens pertama, kemudian usia saat menopause, di mana usia lebih muda untuk mens pertama itu lebih berisiko daripada yang mensnya lebih akhir daripada yang awal, seperti itu. Biasanya usia mens awal-awal itu usia berapa ya, Dok? Kurang dari 13 tahun misalkan. Itu yang terlalu awal? Tahun awal. Oh iya. Terus tadi yang satunya apa, Dok? Yang menopause-nya, Iya, menopause-nya lebih lama, usia berapa itu, Dok? usia di atas 50 tahun. Oh gitu ya, itu juga menjadi faktor risiko juga. Iya. Baiklah dokter, tadi untuk faktor penyebab yang hormonal itu, untuk pemilihan KB-nya baiknya bagaimana, Dok? Ya, kalau memang sudah memiliki faktor risiko untuk kanker payudara, baiknya kita menganjurkan untuk pemilihan KB-nya adalah yang bukan hormonal, di mana pilihannya adalah IUD atau spiral, di mana yang hormonal seperti suntik atau susuk, kemudian atau pil itu merupakan KB yang hormonal, sehingga akan mempengaruhi atau mempengaruhi terjadinya adanya kanker payudara. Oh ya, terima kasih ya, Dok ya. Terus bagaimana kita cara mendeteksi adanya kanker payudara secara dini, Dok? Ya, mungkin di awal kita bisa mendeteksi dengan namanya sadari. Ya, kita harus dari medis kita juga mengedukasi atau memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada yang namanya sadari, di mana pasien-pasien tersebut bisa mendeteksi dengan dirinya sendiri untuk adanya benjolan payudara. Dengan cara mungkin kita bisa meletakkan tangan di belakang kepala, kemudian diperiksa sendiri payudaranya secara simultan, kemudian diganti dengan tangan yang kiri, kemudian diperiksa sendiri dengan simultan. Ya, Dok, untuk sadari itu atau pemeriksaan payudara sendiri berarti posisi kita itu berdiri di depan cermin seperti itu, Dok, atau sambil tiduran gitu? Boleh dengan posisi berdiri, misalkan sambil mandi. Setelah mandi kita periksa, boleh sambil posisi duduk juga bisa. Iya. Ini, Dok, untuk penanganan kanker payudara sendiri itu bagaimana, Dok? Ya, untuk penanganan pada kanker payudara, yang pertama kita harus tentukan dulu jinak atau ganas. Jika memang tumor payudara jinak, hasil laboratnya adalah tumor payudara jinak, berarti penanganannya sudah selesai. Dengan kita tinggal mengedukasi ke pasien atau memberitahu ke pasien supaya menjaga pola hidup yang sehat. Itu maksudnya penanganan di operasi gitu ya, Dok ya? Iya. Oh ya, setelah operasi kalau memang jinak sudah selesai. Iya. Ya, terus kalau yang hasilnya ternyata ganas atau kanker bagaimana, Dok, selanjutnya? Jika tumornya itu adalah ganas, kita harus melihat stadiumnya dulu, Pak. Kalau memang sudah stadium yang sudah tinggi, kita mungkin bisa dilakukan neoadjuvan kemoterapi. Tapi kalau misalkan masih stadium yang rendah, kita bisa lakukan namanya radical modified mastectomy atau pengangkatan pada payudara. Mungkin Dokter Gisa bisa menyampaikan, Dok, untuk fasilitas di RSUD Banyumas mungkin untuk pemeriksaan tumor payudara ataupun
fasilitas untuk tindakan-tindakan penanganan tumor payudara yang sudah ada di RSUD Banyumas itu apa saja, Dok? Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk fasilitas di RSUD Banyumas sudah cukup lengkap, di mana kita sudah memiliki USG payudara. Kemudian kita ada yang dinamakan namanya mamografi, itu alat yang lebih canggih daripada USG payudara untuk mendeteksinya. Kemudian jika memang kita memerlukan adanya laboratorium kita atau laboratorium patologi anatomi, kita sudah memiliki namanya ACH. Itu untuk menentukan tumor itu jinak atau ganas. Kemudian ini, Dok, apabila seseorang terkena mungkin kanker payudara tetapi dibiarkan saja atau tidak diberikan pengobatan, apakah ada gejala lanjutan atau komplikasinya, Dok? Ya, untuk kadang kan kita menemui pasien bermacam-macam. Ada yang terkadang tidak mau untuk dilakukan penanganan, padahal dia sudah tahu bahwa dia adalah sebuah kanker payudara. Itu sangat berbahaya, di mana kanker payudara itu jika tidak segera ditangani, dia akan bisa membesar cepat, kemudian dia bisa menyebar ke bagian-bagian lain seperti otak, liver, kemudian pada paru-paru. Seperti itu. Akan lebih berbahaya lagi ya, Dok? Betul sekali, jika sudah sampai dengan menyebar ke otak bisa menyebabkan penurunan kesadaran atau koma. Kemudian jika sudah menyebar ke paru bisa menyebabkan sampai dengan sesak nafas. Bahkan sampai dengan kematian berarti ini, Dok? Betul. Baiklah, Dokter, ini pertanyaan yang terakhir, Dokter. Bagaimana cara pencegahan atau tindakan untuk menurunkan risiko terjadinya kanker payudara, Dok? Ya, oke. Yang jelas kita harus sering-sering yang namanya sadari supaya kita bisa mengetahui lebih awal untuk adanya kanker payudara atau tumor payudara, sehingga seandainya kita mendapatkan kanker payudara, tumor payudara itu bisa lebih dini, sehingga penanganannya pun akan lebih awal, sehingga untuk kedepannya itu akan lebih baik. Ya, kalau untuk makanan, ya makanan yang sehat, kemudian olahraga yang teratur seperti itu, Mbak. Baiklah, Dokter Giza, barangkali ada pesan-pesan yang akan disampaikan, Dok? Ya, terima kasih. Ya, intinya kita harus mengedukasi atau memberitahu ke masyarakat bahwa pentingnya sadari atau pemeriksaan payudara sendiri, di mana akan lebih cepat terdeteksi, lebih cepat penanganannya akan lebih baik. Terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas yang telah mengikuti acara Dopokan Putri Domas hari ini. Mari selalu ikuti acara ini di lain waktu dengan narasumber dan materi yang berbeda. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan terkait tema atau judul, isi materi, dan informasi Dopokan Putri Domas di acara yang akan datang, sahabat sehat bisa menulis di kolom chat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.